Kalaulah ini bahasa rahulnya, hari ini ada wali yang irama. Ya. Kalau orang ahli ibadah dengan ribuan rakaat, pahalanya kalah dengan irama. Ya. Saya khawatir Bang Roma mengatakan mati kamu. Saya yakin jadi. Belakangan ini kita banyak melihat wali-wali yang saat ini diupload di YouTube, di TikTok dan sebagainya, sehingga saya berpikiran ingin membuat video. Wali ada nggak? Malah aneh-aneh lagi, ada wali majiduk lagi, yang jingkrak-jingkrak tanpa pakaian bisa jadi wali majiduk, dan tanpa proses menuntut ilmu sedikit pun bisa jadi wali majiduk. Ini kan aneh bin ajaib. Juga statement Kiai Haji Syarif Rahmat itu coba dikaji-kaji kembali, dipelajari kembali, dibuka kitab-kitab kembali. Bagaimana ciri-ciri wali yang sebenarnya? Jangan karena memperjuangkan kepentingan sebuah golongan, kepentingan kita, lantas memberi gelar seenaknya. Malah seperti statement daripada TIJ ditelepon oleh Gus Fuad Pleret, diberi gelar Sayyid karena TIJ diharapkan dapat memperjuangkan kubunya Iman bin JS. Jadi kalau seseorang itu jadi wali karena pekerjaan yang mufasid, itu gampang saja, siapapun bisa jadi wali. Kenapa harus melalui musik, melalui lagu? Banyak yang lainnya yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang menghidupkan orang lain, yang dinikmati oleh orang lain, walaupun yang dinikmati, yang menghidupi orang lain itu tidak dianjurkan dalam syariat, artinya bertentangan dengan syariat. Kalau merujuk pada pernyataan Kiai Haji Syarif Rahmat, ya jadi wali, semua jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan pada kesempatan ini kita mengekspos sebuah berita yang kemungkinan aneh bin ajaib. Statement Kiai Haji Syarif Rahmat mengatakan bahwa kalau ada wali hari ini itu Rhoma Irama katanya. Kenapa saya katakan aneh bin ajaib? Karena berkenaan kemungkinan Rhoma ini sudah nimbrung ke masalah nasab dan membangkitkan doktrin lama habaib, sehingga Kiai Syarif Rahmat yang berada di pihak Imanuddin mengeluarkan statement yang demikian. Benarkah Rhoma Irama ini wali, atau wali-walian, atau wali jadi-jadian? Lantas bagaimana yang disebut dengan wali? Seorang tengku dari Aceh, karena maraknya pemberitaan tentang wali di medsos, baik di YouTube, di TikTok, sehingga dia membuat sebuah video tentang wali, bagaimana yang disebut dengan wali. Jangan sedikit-sedikit wali jadi-jadian kemungkinan. Tetapi kita lihat dulu statement keduanya antara Kiai dan Tengku dari Aceh tentang wali. Inilah videonya. Kalaulah ini bahasa rahulnya, hari ini ada wali yang irama. Ya. Kalau orang ahli ibadah dengan ribuan rakaat, pahalanya kalah dengan irama. Ya. Saya khawatir Bang Roma mengatakan mati kamu. Saya yakin jadi. Belakangan ini kita banyak melihat wali-wali yang saat ini diupload di YouTube, di TikTok dan sebagainya, sehingga saya berpikiran ingin membuat video. Wali ada nggak? Wali ada. Wali ada di dunia ini, bahkan di Indonesia pun ada walinya. Tapi Allah sembunyikan. Karena itu kekasihnya Allah, Allah sembunyikan bainan nas di antara kita manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dia adalah seorang wali. Bahkan itu dikatakan berkenaan tentang ungkapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Nasahihul Ibad, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Apa kata Umar bin Khattab? Innallaha ta'ala katama sittatan ala bisittatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyembunyikan 6 perkara di atas 6 perkara yang lain. Yang pertama kata maridha'a bi ta'atin wa khatama ghadha fi maksiatin wa khatama lailatul qadri fi syahri Ramadan wa khatama min awliyaillah bainan nas. Allah sembunyikan aulianya Allah, Allah sembunyikan kekasihnya Allah, Allah sembunyikan aulianya Allah bainan nas di antara kita manusia. Yang mana aulianya Allah dalam pandangan manusia tidak ada seorang pun yang tahu.
Karena itu kekasihnya Allah. Allah sembunyikan. Ini dikit-dikit kalau misalnya dari keturunan ini berpakaian lusuh, ini orang gila. Kalau misalnya dari keturunan ini berpakaian lusuh, ini wali majdub dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu bukan wali tapi diwali-walikan. Wali Allah sembunyikan dalam pandangan manusia. Kenapa Allah sembunyikan? Kata Umar bin Khattab, agar kita senantiasa menghargai seseorang itu. Siapapun dia, dimanapun dia berasal hari ini, dia mulia, harus mulia. Jadi kita hormati dia. Kadang-kadang orang yang kita hina, kadang-kadang orang yang kita hujat sekarang, itu lebih mulia orang tersebut ketimbang kita hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin menjumpa wali, bahkan wali ini mengalahkan 1000 doa daripada wali-wali yang lain. Siapa itu? Orang tua Anda yang telah melahirkan dan yang telah membesarkan Anda, dan juga guru Anda yang telah mengajarkan Anda hari ini, sehingga Anda bisa sholat, sehingga Anda bisa ngaji. Itulah wali yang patut, yang wajib engkau hormati hari ini. Jangan sibuk-sibuk cari ini, cari barakah di sini, barakah di sana. Orang tua diabaikan, guru sendiri diabaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan seperti itu teman-teman semua. Harus cerdaslah. Udah 2024 kita ini. Kapan Allah nampakkan dia wali? Mungkin dia setelah meninggal orang tersebut, baru Allah nampakkan dia adalah seorang wali. Itu di Aceh itu, Abu Ibrahim Waila. Itu wali. Kapan Allah nampakkan? Ketika meninggal. Syarif Rahmat mengatakan alasannya Rhoma Irama ini menjadi wali karena begitu banyak manfaat yang diambil dari Haji Rhoma Irama terkait lagu-lagu dakwahnya, dan ada juga lagu-lagunya yang dipakai oleh orang lain sehingga menghidupkan orang lain, dan juga bisa syair dakwah katanya, dan lebih lagi katanya bisa menghilangkan stres orang lain karena lagu-lagu Rhoma Irama. Mungkin ini karena Rhoma Irama mengarang lagu stres. Kalau itu menjadi patokannya, ya sungguh banyak sekali yang jadi wali. Karena setiap lagu-lagu yang diciptakan oleh seseorang, dikarang oleh seseorang, juga dibawakan oleh orang-orang lain, jadi wali semua. Apakah musik itu, lagu itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama? Kalaupun dia tidak haram, karena ada juga yang berpendapat tidak haram, tapi itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan, sunat pun tidak. Jadi kalau jadi wali ini karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak dianjurkan dalam agama sehingga menjadi wali, ini banyak sekali jadi wali. Yang maksud di sini wali Allah. Kalau wali dunia ya terserah. Banyak sekali yang jadi wali. Pun demikian, penjelasan dari Tengku Muslim Yusfa ini sangat mantap. Itulah yang sebenarnya yang disebut wali. Jadi karena ada sedikit kepentingan yang diperjuangkan sehingga tidak fair, ataupun kemungkinan ilmunya kurang, tidak fair lantas mengklaim wali, mengklaim kalau ada wali, Rhoma Irama wali, ataupun yang lainnya wali. Malah aneh-aneh lagi, ada wali majdub lagi, yang jingkrak-jingkrak tanpa pakaian bisa jadi wali majdub, dan tanpa proses menuntut ilmu sedikit pun bisa jadi wali majdub. Ini kan aneh bin ajaib. Juga statement Kiai Haji Syarif Rahmat itu coba dikaji-kaji kembali, dipelajari kembali, dibuka kitab-kitab kembali, bagaimana ciri-ciri wali yang sebenarnya. Jangan karena memperjuangkan kepentingan sebuah golongan, kepentingan kita, lantas memberi gelar seenaknya. Malah seperti statement daripada TIJ ditelepon oleh Gus Fuad Pleret, diberi gelar Sayyid karena TIJ diharapkan dapat memperjuangkan kubunya Iman bin JS. Jadi kalau seseorang itu jadi wali karena pekerjaan-pekerjaan yang mufasid, itu juga gampang saja, siapapun bisa jadi wali. Kenapa harus melalui musik, melalui lagu? Banyak yang lainnya yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang menghidupkan orang lain, yang dinikmati oleh orang lain, walaupun yang dinikmati, yang menghidupi orang lain itu tidak dianjurkan dalam syariat, artinya bertentangan dengan syariat. Kalau merujuk pada pernyataan Kiai Haji Syarif Rahmat, ya jadi wali, semua jadi wali. Tapi kalau min haitsu dunia itu tidak masalah.
dan dari seluruh dunia. Karena banyak sekali juga namanya wali nikah, wali bank, wali dasar dalam parayut dan segala macam. Kalau wali parayut, siapa saja jadi wali. Artinya begini, kalau dia anak laki-laki, bapaknya meninggal, dia jadi wali, siapapun jadi wali. Tapi yang dimaksud di sini kemungkinan wali Allah. Jadi semakin aneh sekarang ini, karena ada kisruh-kisruh daripada perseteruan habaib ini dengan kiai Nusantara ataupun kiai Nusantara dengan habaib, membangkitkan doktrin lama untuk membenci habaib. Walaupun yang salah tetap salah, habaib pun yang salah tetap salah, kiai pun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Harus fair. Jangan menggerak-gerakkan karena kita mempunyai ilmu sedikit, ingin tenar karena tidak mau tenar, sehingga menggerak-gerakkan massa dengan tesis-tesis nasab. Ini banyak yang menilai karena tenarnya Habib Rizik Syihab yang tidak sanggup disaingi, sehingga muncullah nasab habaib ini agar image Habib Rizik turun dan yang membuat tesis naik. Karena kita ketahui dulu-dulunya yang membuat tesis ini tidak pernah dikenal orang. Kapan dikenal? Ketika ada tesis nasab, dulu hanya dikenal sebagai politisi. Politisi pun politisi gagal. Tetapi itu terserah kepada mereka, karena semua mempunyai hati nurani, semua mempunyai ulil albab, semua mempunyai ulil absar. Kalau memang ulil albab dan ulil absar tidak lagi digunakan, maka hawa nafsu yang akan ke depan. Dalam syair mengatakan, berbahagia bagi barang siapa yang menggunakan akalnya untuk menjadi raja dan hawa nafsunya dipenjara. Tetapi celaka bagi seseorang yang menggunakan hawa nafsunya menjadi raja dan akalnya dipenjara. Itulah saudara sekalian, sedikit tadi kita lihat tentang wali, versinya Kiai Syarif Rahmat dan versi Tengku dari Aceh, Tengku Muslim Yusuf. Terserah bagaimana pemirsa dan pendengar mencernanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.